Halo, selamat pagi. Em, Syahla sama Restu Putra. Tunggu sebentar ya. Kalau coba absenin dulu. Sip, kita mulai aja. Bentar, kalau coba absenin dulu ya. Ada beberapa teman lagi yang join nih. Eh,
Hmm. Kalau coba absen dulu. Iya, sudah bisa join ke Zoom. Oke, tentang analisis data ya. Kan udah ada Faiza. Halo Faiza, selamat pagi. Nah, udah Janitra. Halo, selamat pagi. Halo, bentar ya. Kita mulai aja. Kalau coba absen dahulu. Nah, ini udah ada Azlan juga. Halo Azlan, selamat pagi. Oh, udah ada Semarang. Oke, kita mulai aja. Ada coba daftarin dulu sebentar. Hmm, Oke, sudah ada Azlan. Azlan. Kemudian kemudian ada Henry Syahla, Reza, 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 eh,
Terus ada Janitra sama ada Semangka. Cek, udah coba screenshot dulu. Hmm, 5, 6, 7. Oke. Boleh dinyalain kameranya dahulu semuanya. Karena mau coba screenshot buat laporan, tolong dinyalain kameranya. Sebentar, habis itu boleh dimatiin lagi. Coba nyalain dulu kameranya. Nah, oke, Rama udah nyalain. Reza, Janitra, Feiza, Azlan. Azlan, Syahla, sama Semara, tolong dinyalain kameranya. Ya, nyalain dulu kameranya ya. Azlan dinyalain, Azlan. Halo, Azlan? Azlan. Si Azlan ini kedengeran nggak ya? Halo, Azlan? Azlan? Mic saya nggak bisa. Iya, ini kamera kamu aja. Bentar aja. Nah, kan udah ada Rega juga. Halo, Rega. Rega Lah, boleh nyalain Rega, kameranya? mau Kenapa? Ih, Rama. Oh, ketemu Kenapa nih? Rega sama Rama beda kelas tapi. dulu sekelas kak, ya dulu Oh, pernah sekelas. di Dulu tutornya siapa? PP1 Kak. dulu Oh, Kak PP1 Niko. sekelas. Mantap. Dipertemukan di kelas ekstra. Oh, Sebentar ya. Ya, permisi ya Kak. Wait. coba. Dinyalain dulu kameranya, Rega. Kak Daud mau coba screenshot. Ya Kak, bentar. Ini kameraku masih bermasalah seperti dulu. Tadi nyala. Iya Kak, cuman Iya, tadi nyala. Kelihatan muka kamu. Karena sebentar dahulu. Stay still, stay still. Sudah masuk. Bentar. Hmm, nah, nah, udah nyalain semua. Oh, udah ada hebat juga nih. Halo hebat. Boleh nyalain kameranya dulu ya. ya. Oke. Ya, kado coba.
Hebat. Hebat. Nah, dalam hitungan tiga semuanya kayak bebas. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Udah boleh matiin lagi ya. If you guys uncomfortable with it. Oke, nah kita akan mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari kelas ekstra, di mana kelas tambahan buat kalian yang waktu itu nggak hadir atau berhalangan hadir di kelas yang reguler. Nah, jadi nanti kita akan coba belajar di lesson 6 dan juga lesson 7 dan juga lesson 8 yang itu tentang analisis data ya. Jadi nanti kalian akan belajar gimana cara kita melakukan analisis data untuk apa macam-macam kasus ya kayak gitu. Nah, untuk kelas hari ini tutorial akan sama Kak Daud. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud ya. Oke deh, kita mulai aja ya. Bentar. Udah pada sarapan belum? Belum, Kak. Belum. Iya, pagi banget ya. Nggak apa. Yang di Jakarta ada yang di Jakarta nggak ya? Kayaknya Senin nanti libur deh. Harusnya ya. Demonya soalnya udah mulai bakar-bakar stasiun MRT. Stasiun MRT bakar. Udah dibakar, guys. Astaga. Yang di Jakarta nih. Karena lagi demo. Ada yang tahu nggak demonya karena apa? DPR sama DPR. Brimob, Kak. Betul ya. DPR emang kenapa sih? Katanya nggak mau dengerin suara rakyat, Kak. Mantap. Betul ya. Itu sebenarnya yang paling krusial adalah DPR-nya gaji 50 juta ke atas. Yang mana itu dari pajak orang tua kalian ya. Kalau misalnya kerja terus Oh iya, dipotong sama pajak, nah, pajak. Hmm. itu Pajak jadi untuk naik. iya, kayaknya ada ini juga deh. DPR tuh dapat apa tunjangan hura-hura. Bener namanya DPR tunjangan hura-hura deh. Eh, enggak deh. Waktu itu pernah lihat dari Instagram, banyak banget tunjangannya berapa belas juta. Iya, nih. Hmm. Ini tuh Apus, mungkin ya, ini apus. tapi kalau dari Kak Daud yakin dia lebih gede dari ini sih. Kemungkinan tunjangan cuma totalnya 104 juta sebulan. Pasti bisa berapa M satu bulan. Soalnya triliunan buat anggaran DPR, cuman nggak tahu kemana. Anyway, ya udahlah ya. Kita akan mulai aja. Jadi, lesson 7 sama lesson 8. Buat beli robot. Lesson 7 semua sih. Goblok. Jadi kita akan coba belajar tentang analisis data ya. Belajar gimana caranya ngelakuin pemfilteran data. Nah, mungkin ada beberapa teman yang udah join. Jadi nanti kita akan menggunakan dataset yang baru. Nanti Kak Dota akan coba kirimkan melalui chat Zoom. Jadi kalau nanti ada pertanyaan untuk study case-nya kita akan pakai data yang baru di chat Zoom. Kalau dipakai buat beli Robux dapat berapa guys? Iya ya, bisa beli itu stick stick mie gacoan. Stick mie gacoan bayar nggak ya? Itu avatar yang gratis kan? Nah, oke, kita akan masuk aja ke dalam pemfilteran data ya. Coba, menurut kalian kenapa data itu penting? Ada yang tahu alasannya Data, kenapa data data itu penting. penting? Kenapa Rama? Gimana ya jawabnya, Kak ya? Kenapa data Karena itu penting? apa sih namanya? Karena data itu gimana ya? Ya penting, apalagi buat sekarang. Data itu sekarang buat diolah sama mesin buat ngambil keputusan.
Nah, itu bener tuh kata Faiza tuh buat nyimpan informasi segala macam Betul, yes, betul banget ya. database. Jadi, untuk nyimpan informasi terus dikelola sama mesin ya, betul. Sama kayak tadi ya. Contohnya ini kan sebuah data nih. Kalau yang kita lihat dari screenshot sebelumnya ya. Eh, nah ya, ini adalah semuanya muncul data gitu. Jadi dengan data ini kita bisa tahu nih, oh sebenarnya ternyata gaji DPR itu lumayan gede ya gitu. Jadi bisa ngasih tahu dalam sebulan mungkin pendapatannya DPR itu bisa berapa kali lipatnya punya kita ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai data gitu. Jadi data itu memberikan informasi untuk audiensnya ya. Nah, jadi nanti kita akan belajar mengenai data science. Kenapa ini penting? Karena data science ini adalah gabungan ya. Eh, Perlu siap-siap sih karena nanti semakin lama pasti nanti ilmunya akan saling beririsan karena nanti kan ilmunya makin banyak tuh. Nah, itu nanti gabungan-gabungan, nanti ada gabungan ilmu matematika, ilmu bisnis sama ilmu computer science. Nah, jadilah sebuah data science gitu. Jadi data science ini enggak bukan ilmu yang baru karena dia udah ada sebelumnya. Entah, udah ada dari yang sebelumnya dan gabungan dari ketiga ilmu gitu. Jadi seolah-olah dia baru. Kayak karena emang gabungan dari ketiganya doang. Ya, kenapa ini penting? Karena ternyata banyak apa perusahaan-perusahaan itu mulai mempertimbangkan untuk data science ini menjadi sebuah pekerjaan. Nah, nanti bisa jadi data analis, data engineer, data expert, panel data associate, macam-macam. Karena perusahaan pasti nggak terlepas dari data, ya. Nah, cara kita mengolah data itu gimana? Kalian nanti pakai yang namanya Pandas, terus nanti diimport, habis itu SPD. Jadi nanti sama kayak Kivi. Cuman kan kalau Kivi langsung diimport nama package-nya apa atau nama kelasnya apa. Nah, kalau yang Pandas, dia langsung library aja semuanya gitu. Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah si Pandas ini punya yang namanya series. Series itu adalah kumpulan dari beberapa baris data. Ya, kalau kalian lihat di sini ada series itu sebenarnya sebuah kolom aja sih, ya. Nah, di dalam series itu ada yang namanya data tersebut ya. Datanya bisa kayak angka, bisa kayak apa teks, sama aja kayak variabel sebenarnya. Ya, jadi cuman bedanya apa? Bedanya ya si series ini satu variabel yang punya banyak nilai, berarti kayak list, ya. Nah, di dalam Pandas itu ada juga yang namanya data frame. Data frame itu sinonim sama dengan tabel. Ya kan kalau yang namanya data pasti dalam bentuk tabel. Nah, tabel inilah yang akan kita kelola gitu. Jadi nanti kalian akan menggunakan tabel dalam format CSV ya. Nah, CSV adalah format file yang lazim digunakan untuk menyimpan informasi. Singkatannya dari comma separated values. Bentuknya itu nanti dia sama seperti tabel, tapi dia compact alias ukuran filenya kecil gitu. Jadi nanti komputer udah tahu, oh kalau misalnya ada koma itu artinya nilai kolom yang baru atau nilai series yang baru gitu. Ada TikTok 4,3, terus number of reviews-nya berapa. Oke? Nah, terus cara baca datanya gimana sih? Cara baca datanya kalian tinggal pd.read CSV lalu panggil CSV-nya itu apa atau file CSV-nya ya. Nah, nanti untuk yang pertama kita akan mendapatkan info. Info ini kalian bisa melihat jumlah kolomnya berapa, terus tipe datanya apa, macam-macam. Di sini informasi ya, informasi
dari satu file tersebut. Oke. Nah, ini ada tipe datanya. Jadi di dalam info itu ada nama kolomnya apa ya. Terus ada non-null itu artinya si kolom itu ada nilai kosong nggak sih? Ya. Terus nanti tipe datanya apa. Nah, berikutnya bisa dapetin 5 baris teratas juga dengan cara dot head ya. Head ini nanti kalian dapetin untuk mengambil 5 baris data teratas doang gitu ya. Indeksnya dari 0 ya. Jadi nanti sampai 4 karena 5 baris. Sedangkan kalau mau lihat yang 5 baris terbawah berarti nanti kalian tinggal pakai dot tail. Nah, dapat deh nanti 5 baris terbawah juga. Nah, misalnya kalian pengen tahu nih nilai statistik dari datanya gitu ya. Udah berarti pakai yang namanya dot describe. Nanti akan dapat setiap kolom itu berapa sih nilai count-nya, jumlah barisnya ya, min-nya, rata-rata, dan nilai statistik lainnya yang ada di samping kiri ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Rama mesti ada Rama. Rama mesti ada. Ada, nggak ada. Nggak ada, Kak, nggak ada. Aman, Kak. Aman ya. Oh iya iya. Nggak ada ya. Masih Memastikan aja ya. lu nih. Ah, Memastikan Rama punya pertanyaan atau enggak ya. Oke. Nah, kalau nggak ada kita lanjut ya ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah itu kan tentang analisis data dari keseluruhannya dulu. Berikutnya adalah pemfilteran data. Menurut kalian pemfilteran data itu apa? Coba ada yang mau jawab apa itu pemfilteran data? Kenapa data itu perlu difilter sih? itu Kak ada yang jawab di komentar. Oh, udah ada yang jawab di komentar. Menyaring data biar bisa kayak milih-milih milih data-data tertentu dari banyaknya data. Betul, yes. Jadi yang namanya pemfilteran data kita nanti bisa menyortir ya atau mengambil yang sesuai sama kebutuhan kita. Kan tadi misal datanya itu ada 7.000. Nah, nggak semua 7.000 baris data tersebut kita gunakan. Paling cuma beberapa doang. Ya. Nah, kita nanti bisa menggunakan filter data ini. Oke? Contohnya gimana? Contoh, nanti kalian pengen tahu nih, eh, ada berapa sih jumlah nilai install, ya? Ada berapa orang yang install aplikasi dengan rating lebih dari 4,9? Nah, berarti pertama kita filter dulu berdasarkan ratingnya. Kalau ratingnya lebih dari 4,9 gitu ya, DF, panggil nama kolomnya lebih dari 4,9, ya kemudian kita print. Habis itu nanti yang kalian dapatkan adalah semua data dengan rating yang nilainya lebih dari 4,9, yaitu 5 ya. Nah, nanti habis itu kita tinggal panggil kolom installnya aja dari sini ya. Baru setelah kita panggil kolom installnya kita dapetin .min atau nilai rata-ratanya ya. Jadi nanti kalian dapat nih, oh rata-rata aplikasi dengan rating lebih dari 4,9 itu ada 331 install gitu ya. Misalnya pengen dilihat juga nih, oh bisa nggak sih installnya itu untuk aplikasi yang gratis doang? Bisa. Jadi nanti kalian tinggal kasih yang namanya dan. Baru nanti filter yang berikutnya. Untuk kolom type itu sama dengan nilainya free. Berapa ya nilai rata-ratanya? Nah, lebih gede ya nilai rata-rata apa aplikasi yang gratis dan ratingnya lebih dari 4,9 yaitu 362 ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Aman ya. Kalau aman nih kita buka VS Code-nya. Silakan boleh dibuka.
Dibukanya yang nomor 7 ya semuanya. Dibuka VS Code-nya, kemudian dibuka yang nomor 7 ya. Yang sudah dibuka ketik angka 1 di chat Zoom ya. Coba udah kebuka nomor 7-nya. Tolong ketik angka 1 di chat Zoom. Ya, udah semua ya, udah kebuka ya. Nah, sip. Coba boleh minta tolong dulu dibacain sama soalnya ya. Soalnya boleh minta tolong dibacain sama Syahla. Syahla tolong bacain ya. Gunakan metode PANDAS untuk mendapatkan informasi dasar tentang kumpulan data. Perhatian, pada level ini, Anda perlu mendapatkan informasi tentang aplikasi Google Play Store menggunakan metode standar PANDAS. Gunakan fakta yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Oke, thank you ya. Terus, kan nomor 7 kan? Iya, nomor 7, nomor 7. Ini mungkin ada beberapa teman yang udah ya. Nah, nanti Kak Daud akan coba kirimin data yang baru. Nah, tapi untuk teman-teman yang belum, kita akan coba kerjain ya. Nah, jadi kan, thank you Syahla ya. Jadi kita akan coba membaca atau melakukan analisis terhadap data Google App Reviews gitu. Kalau kalian lihat di sini, ini jelas ya detailsnya ada apa aja. Berarti ada app, kategori, terus ada reviews, size, installs, dan kolom-kolom lainnya. Nah,
Sebenarnya mungkin-mungkin aja kalau kalian misalnya mau cari apa informasi dengan cara di scroll down ke bawah gitu. Cuman kan ini ada 7.000 baris data ya, yang artinya agak lumayan PR. Makanya kita menggunakan Pandas untuk kita analisisnya. Nah, caranya gimana? Caranya untuk yang pertama itu adalah kita pengen tahu ya nama aplikasi yang muncul pertama kali itu apa sih? Nah, berarti kalian bisa menggunakan pakai apa? Pakai head. Ya, betul. Jadi nanti kalian bisa pakai head untuk mengambil 5 baris data teratas doang. Nah, berikutnya yang berada di baris terakhir ya, kategorinya itu apa? Berarti kita pakai yang namanya detail. Ya, setelah detail, kita tinggal lihat informasi umum. Kita pengen tahu ada berapa jenis, ada berapa banyak kolom sama tipe datanya itu apa. Pakai info. Ya. Nah, kemudian bisa juga untuk yang nomor berikutnya tentang analisis statistik berarti pakai yang namanya describe. Ya. Nah, silakan boleh di play, nanti dia muncul di terminal ya untuk hasilnya ada apa aja gitu. Kayak gini. Ya, silakan boleh dibuat dahulu. Untuk yang sudah, Kado coba kirimkan data ini nih. Nah, ini nih. Nanti yang lain yang udah gitu ya, boleh kalian coba download untuk datanya. Kita akan coba menganalisis data electric vehicle ya, atau apa? Electric vehicle berarti apa? Mobil listrik ya, molis. Nah, kalian bisa download file CSV-nya dari sini. Lakukan hal yang sama aja ya. Coba kalian lakukan hal yang sama, terus dianalisis. Tipe datanya ada apa aja, terus jumlah baris datanya berapa. Ya, caranya kalian cukup import aja. Ya, di importnya kayak gimana? Importnya nanti kalian tinggal drag and drop si file yang udah kalian download, di drop ke sini. Ya, nanti berarti variabelnya harus dibedakan ya. Jadi df2 gitu. Contohnya kayak gini. Tuh, itu kan udah Kadaut import ya. Berarti Kadaut bikin aja df2 sama dengan pd.read_csv. Di situ panggil si nama filenya. Nah, baru kita tinggal print lagi. Nah, ya, sama tuh. Ya, jadi nanti dapat tuh. Ada mobil-mobil apa aja. Ya, silakan boleh dibuat. Yang sudah ketik angka berapa tadi? Dua, dua. Diketik angka 2 ya di chat Zoom.
Rama sudah. Coba yang lain diketik angka 2 juga. Oh, udah ada Giana juga. Halo Giana, selamat pagi. Ya, nggak apa-apa Giana. Kayak Rega sudah. Hasil buat daya 2 tadi gimana Kak? Ada di bawahnya Faiza. Nanti muncul nih. Atau kamu bisa kasih garis-garis aja print buat pembatasnya ya. Tuh ya. Kita kasih aja di sini berarti print data mobil listrik. Nah, ini berarti nggak usah ada lagi. Kalian bisa buat gini aja. Tuh ya. Coba silakan yang lain. Giana, coba dibuat ya. Kita 4 menitan kali ya. Di situ kita lanjut. Buka lesson yang mana, Kak? Nomor 7 bagian 1. Kamu jangan pakai shortcut. Biasanya kalau error itu
Harus pakai button ya, diklik button play. Kalau pakai shift enter dia error. Tetap aja mana coba share screen. Yang udah boleh checklistin ya. Kotaknya di yang kosong itu checklist, 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 checklist. Lalu submit. Ntar kada tunjukin. Ya, di play. Nah, ini klik dulu tong sampahnya nih. Ini karena pakai shift enter nih di sini. Kanan bawah, kanan bawah. Nah, tong sampahnya tetepin dulu. Diklik, klik, klik. Di kill. Nah, baru play ulang. Tuh, nggak bisa shift enter. Nggak bisa pakai shortcut ya. Oke, 2 more minutes. Aku nggak ada file aktif ya ikonnya, Kak. Oh, ini nih. Kerjain. Nih, itu di drag and drop aja ya seperti biasa. Kamu drag dari file downloadnya, terus drop ke VS Code-nya. Udah bisa. Oke. Kalau udah bisa semuanya checklistin, kemudian lanjut ke nomor berikutnya. Nah, eh kalian nanti bisa di play, play dahulu ya. Jadi di play dahulu, kemudian nanti coba dibaca ya untuk pertanyaan-pertanyaannya kita. Nah, di sini kan apa nama aplikasi yang muncul pertama kali? Berarti kita tinggal lihat dari kode yang sebelumnya gitu, yang 5 baris teratas. Berarti jawabannya adalah foto editor ini ya. Nah, kalian nanti bisa copy lalu paste ya. Berikutnya yang 5 baris apa? Kategori mana yang terakhir? Berarti lifestyle ya. Tinggal diambil dari yang hasil berikutnya. Berapa banyak kolom dari info? Yaitu 12 kolom. Yang ini ya 12 kolom. Oke. Coba nanti kalau sudah di checklist. Bisa ya? Nah, kalau sudah bisa lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu di nomor 3. Nomor 3 juga sama nih. Dia kan memasang-masangkan
pengen tahu tipe datanya itu apa di setiap nama kolom. Nah, berarti ini bisa dari info juga. Kalian nanti tinggal lihat aja, dia nanya INT64 itu apa. Oh, berarti reviews. Nah, reviews INT64. Kalau rating di sini apa? Rating kita cari dari sini. Oh, ini rating tipe datanya adalah float 64. Berarti rating itu float 64 gitu. Sisanya berarti objek. Oke, yaitu yang content rating. Ya, coba dibuat. Nomor 3 mudah ya. Bisa ya? Yang sudah terjawab semua, kita lanjut lagi ke nomor 4. Di nomor 4 juga sama. Nah, ini kan dia nanya ini untuk min aritmatika ya dari apa ukuran aplikasi atau size-nya. Nah, berarti kita tinggal ambil nilai minnya 22,769 dibuletin jadi 1/100 jadi 22,77. Mediannya berapa? Mediannya berarti 50% ya, yaitu nilai 14. Nah, nanti kita tinggal ambil lagi harga aplikasi termahal berarti price ya, yang maksimumnya. Oke?
Nah, nanti kalau sudah tinggal ke yang bonus. Bonus berarti tinggal ngelakuin hal yang sama. Itu dia mengambil rata-rata aritmatikanya lagi ya. Untuk apa? Untuk yang installs gitu. Nah, di sini kan ada E plus 06. Ini artinya kali 10 pangkat 0, kali 10 pangkat 6. Ya, kalian tinggal copy aja sih angkanya, terus dihapus titiknya. Ya, begitu pula yang median. Median itu berarti yang 50% ya. Nilai tengahnya berarti kalian copy tapi jadi angkanya 100.000 tok. Oke, coba boleh dipakai. Sip. Sudah semua? Benar Kak, dari yang nomor 2 tadi. Eh, Dari yang nomor 2 tadi. ini nih, yang nggak bisanya apa? Belum belum ku belum ku isi tadi. Oh, coba-coba. Ini copy paste aja dari terminalnya ya. Kamu tinggal play aja kodenya, terus hasilnya nanti ada di terminal. Copy paste doang. Yang mana Kak? Yang mana? Yang ini, foto editor. Oh, Nemu nggak? Di play dulu buat ada hasilnya. Ada? ya ada Kak. Nggak? Coba langsung copy paste aja. Oke. Yang lain udah ya? Udah? Rega? Sudah, sudah Kak. Tiganya udah? Oh, tiganya belum. Udah tiganya? Ya udah Kak. Ini empatnya ya. Bisa yang empat? Rega? Ya, udah semua Kak. Udah semua. Oke, sip, 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 sip. Nah, kita langsung lanjutin aja ya. Berarti ke bagian dua, yaitu pemfilteran data. Ya. Nah, oke. Boleh minta tolong dulu dibacain sama Janitra. Janitra tolong bacain ya. Soalnya. Gunakan metode penyangirikan data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Perhatian, pada level ini Anda perlu memperoleh informasi tentang aplikasi Google Play Store menggunakan metode pemfilteran data.
Gunakan pengetahuan yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Oke, nah jadi kita akan coba melakukan TG ya Janitra. Kita mau coba melakukan pemfilteran data. Pertama dia nanya berapa biaya aplikasi berbayar termurah ya. Di situ ada kata berbayar termurah. Berarti kita akan filter datanya untuk aplikasi-aplikasi yang berbayar tok. Ya, caranya berarti gimana? Caranya kita tambahin di bawahnya ya, kita panggil untuk kolom type-nya itu yang berbayar, terus nilai price-nya kita ambil yang minimum gitu. Berikutnya adalah jumlah median ya, median jumlah install dari art and design. Berarti kita tinggal filter kategorinya dahulu. Untuk art and design baru nanti dapetin nilai median dari install ya. Berikutnya kita pengen tahu hasil selisih antara aplikasi berbayar sama gratis ya. Reviewnya itu beda jauh nggak sih? Gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal bikin untuk yang free sama paid ya, difilter dulu type-nya, baru kita selisihkan. Berikutnya adalah untuk mendapatkan aplikasi content rating yang remaja ya, itu ukuran paling kecilnya berapa sih? Ya, habis itu kita tinggal dapetin yang nilai kategori apa yang nilai reviewnya maksimum. Nah, ini diputerin ya. Jadi nilai maksimumnya yang jadi di dalam baru kita panggil kolom kategori. Ya. Dan terakhir, kalau misalnya kita ada dua filter, itu bisa juga melakukan yang namanya operasi dan, ya. Gitu nanti tinggal bikin kalau harganya lebih dari $20, installnya lebih dari 10.000, berapa sih rating rata-ratanya gitu, ya. Nah, coba dibuat dahulu. Yang sudah coba buat filter ini ya. Nah, udah seperti biasa berarti yang tadi ya si data electric vehicle itu kita upload juga ke sini ya. Kalian bisa drag and drop lagi. Like, selamat pagi. Kamu udah beres kan lesnya? Kata kamu ada les. Udah selesai. Udah beres. Mau masih ada waktu ya, join aja. Oke. Nah, ini diupload lagi yang electric vehicle-nya. Terus kita tinggal baca lagi apa? Si data frame ya. Bikin data frame 2 aja. Kemudian kita coba analisis. Pertama misalnya kapasitas baterai minimum ya. Untuk kendaraan tipe SUV ya, itu berapa? Kemudian kita juga pengen tahu nilai mediannya ya, atau nilai tengahnya ya. Nilai tengah dari kendaraan Asia itu berapa? Terus kita mau lihat nih Ford sama BMW itu range kilometernya jauh nggak ya? Habis itu, nah kita pengen ngelakuin berapa range rata-rata range-nya ya?
berapa rata-rata range-nya untuk kapasitas baterai di atas 80 kWh sama baterai health-nya 90. Nah, nanti kalau di play, whoops. Oh, ini jangan lupa diganti ya namanya. Sesuaikan. Nah, kayak gini. Nanti seperti biasa kita kasih print aja. Nah, dah. Nanti yang filter-filter mobil listriknya, misal kalian punya filter yang lain juga boleh dicoba ya. Ini lesson 7, Axel, coba dibuka ya. Silakan dibuat dulu, nanti hasilnya muncul di bawah ya. Muncul di bawah, itu nanti seperti biasa kita gunakan untuk menjawab soal-soal berikutnya. Yang sudah ketik angka berapa? 3 ya. Dan kalau ada pertanyaan, please tanyain. Ya, Reza sudah. Yang lain, tolong konfirmasi lagi. Cek. Udah semua?
Udah ya? Oh, tunggu Kak dikit lagi. Oke. 3 menit lagi ya. Oke. Nah, kita bahas ya yang nomor 2. Berarti di nomor 2 cukup kita play lagi. Kalian nanti play lagi. Di sini kan dia mintanya aplikasi berbayar termurah itu berapa. Nah, ini di copy aja. Copy terus ke nomor 2 lagi ya. Ke nomor 3 ya. Kita copy lagi. Ini udah berurutan sih. Dan ini lebih mudah ya. Karena jawabannya udah langsung dalam bentuk satu baris gitu. Ya. Bisa kalian copy aja semuanya. Oke? Yang sudah terjawab semuanya sampai bintang, tolong ketik angka 4 ya. Supaya kita tutup kelas ekstranya. Silakan. Ntar kalian kamar mandi dulu ya. Mau enggak mau Oi, 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 oi. Yes, yes, yes. minta kodenya dong. Cailah nih anak. Kodenya dong. Gue ngetik lama, Cok. Please. Deh, iya. Yang mana? Ini gue belum selesai ini ngetik. Yang Semuanya part itu satu yang apa part satu. dua? Yang ini yang apa sih ini yang baru nih Yang dari print mobil listrik itu. dari ya dari mobil listrik boleh. Ya udah, DF2 vehicle type. gue jadi ini itu aja kan ya. Notepad. Belum selesai anjir. Nah, emang gempa. Oh, nice, nice. Nice banget. Thank you, thank you. Ih, Yap, Thank you, udah ya. tim. Ada pertanyaan dahulu.
Aku nggak bisa ini. Oh, nih. Sip. Oke deh, ada pertanyaan dahulu semuanya? Clear ya? Nah, jadi kalau clear, kita sudahi saja untuk kelas kita hari ini yang ekstranya. Kalian sudah tahu ya gimana caranya untuk ngelakuin analisis data. Kita perlu tahu dulu ada kolom apa aja di dalam datanya. Terus kita bisa melihat 5 baris data teratas dan juga 5 baris data terbawah. Sip, kalau belum ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Dan nanti kalian kembali ke kelas reguler masing-masing ya untuk dilanjutin lagi kelas Python Pro-nya. Oke, bye-bye. Selamat pagi semuanya. Da Azlan, Rama, Rega, Feiza, Samara, Reza, Sahlas, Dianitra, Oke, Giana, Eksan. terima kasih Kak Bye, terima Daud. kasih ya. Makasih, Terima Pak. kasih, Selamat Kak. pagi. Terima kasih.